Nama saya Eodia Dias Natasha dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NIM 2005523020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar guna memenuhi nilai ujian akhir semester pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan Universitas Tikubang Semarang dan fakultas saya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tikubang. Visi Unisbang adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Misi merupakan apa yang akan dilakukan Unisbang untuk kepentingan pemangku kepentingan. Misi perguruan tinggi tentunya tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi. Universitas Tikubang memiliki logo berupa burung Garuda dengan sayap mengembang pada posisi hinggap, kedua cakarnya menyengkram bola bumi yang berselempang pita bertulisan Unisbang, melintang di tengah bola. Dasar lambang berwarna merah. Di Universitas Tikubang Semarang, jurusan saya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif, berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki tujuan yaitu tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, serta cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Sekian perkenalan universitas dan fakultas saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Yang pertama, apa itu laporan standar? Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan segala sesuatu yang bersifat material. Di antaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam laporan audit opini wajar tanpa pengecualian, baru dapat diterbitkan oleh auditor saat semua syarat dan kondisi terpenuhi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga tidak terdapat adanya kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan yang berpengaruh secara signifikan. Laporan keuangan ini dinilai oleh akuntan publik berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Pada bagian ini, berbagai keadaan yang menyebabkan auditor menyimpang dari laporan audit secara umum. Berbagai keadaan yang menunjukkan ataupun fakta yang mengharuskan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan menolak berpendapat. Di antaranya yaitu yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan dibatasi. Yang kedua,
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten yang beralasan untuk tidak menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang keempat, pengungkapan tidak memadai. Yang kelima, ketidakpastian yang beralasan menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang keenam, keraguan yang sangat penting terhadap status berkelanjutan suatu entitas yang beralasan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir, adanya keadaan yang menyebabkan pendapat akuntansi sebagian didasarkan pada laporan auditor lain. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar yang pertama adalah pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi yang bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diberlakukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau dari berbagai situasi. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien yaitu pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau dari berbagai situasi. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk yang pertama, memperkenankan konfirmasi piutang. Yang kedua, menandatangani surat representasi klien. Atau yang ketiga, memberi auditor akses ke catatan rapat Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penempatan waktu prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu. Dalam situasi-situasi tersebut, catatan klien tidak memadai. Penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit suatu laporan keuangan dasar, seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jika penugasan ini melibatkan tujuan laporan yang terbatas, sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai bagian dari perjanjian merger. Dalam kasus demikian, laporan 3 paragraf akan terbit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi untuk mengacu hanya pada neraca saja. Jenis pendapat lainnya. Pembatasan ruang lingkup akan mengharuskan auditor untuk menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari hal-hal yang dinyatakan dan signifikansinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansi mungkin sekali akan lebih besar daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas terlibat. Pengaruhnya laporan auditor tergantung pada jenis pendapat yang dinyatakan. Pendapat wajar dengan pengecualian.
Akibat dari pembatasan tersebut terhadap laporan audit adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka yang pertama, menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Kata-kata dalam paragraf pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos-pos laporan keuangan, di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit, bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri, karena pendapat auditor berkaitan dengan laporan keuangan. Penolakan memberikan pendapat. Apabila penolakan memberikan pendapat dinyatakan, maka yang pertama, paragraf pendahuluan dimodifikasi, yang kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan, yang ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Dan yang terakhir, yang keempat, paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan dengan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlakukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor sepakat karena keadaan yang tidak biasa, ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang dirumuskan diperlukan untuk menjaga agar laporan keuangan klien tidak menyesatkan. Maka laporan standar dengan bahasa penjelasan akan diterbitkan. Laporan tersebut berisi, yang pertama, paragraf pendahuluan dan ruang lingkup standar. Yang kedua, suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang ketiga, suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat standar. Karena seperti sudah disebutkan, Rule 203 memerlukan situasi yang tidak biasa untuk membenarkan ketidaksesuaian tersebut. Maka, jenis laporan ini jarang ditemukan dalam praktik. Jenis pendapat lain. Sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan yang dirumuskan lainnya yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan yang menghasilkan penerbitan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar. Menyatakan bahwa dalam memutuskan pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, besar jumlah mata uang dari pengaruh itu. Yang kedua, signifikansi pos dibagi klien. Yang ketiga, penyebaran salah saji itu, yaitu jumlah pos laporan yang dipengaruhi. Dan yang keempat, pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Penerbitan pendapat tidak wajar biasanya terjadi hanya bila ketidaksesuaian dengan GAAP memiliki pengaruh yang sangat material terhadap laporan keuangan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila wajar dengan pengecualian diterbitkan, maka auditor harus yang pertama, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat semua alasan substantif atas pendapat itu. Yang kedua, pengungkapan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas jika dapat diterapkan. Jika tidak dapat diterapkan,
maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Pendapat tidak wajar. Pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa atau tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor. Yang pertama, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif pemberian pendapatan tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar, jika memungkinkan. Yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Adapun yang ketiga yaitu inkonsisten dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP apabila yang pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Serta yang ketiga yaitu manajemen dapat memberikan alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik daripada prinsip yang lama. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila perubahan dilakukan sesuai dengan GAAP, maka auditor harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dan menjelaskan perubahan dalam paragraf tambahan sesudah paragraf pendapat. Perhatikan bahwa paragraf penjelasan menunjukkan kurangnya konsistensi dan merujuk pembaca ke catatan atas laporan keuangan yang menguraikan perubahan prinsip itu. Kesetujuan auditor dengan perubahan tersebut tersirat dalam penerbitan pendapat wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelasan dalam laporan auditor memenuhi standar pelaporan bahwa referensi ke konsistensi hanya diperlukan apabila prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Yang berikutnya yaitu jenis pendapat lain. Apabila perubahan prinsip-prinsip akuntansi dilakukan tidak sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitas perubahan tersebut. Selain hal tersebut, auditor juga harus menambahkan suatu paragraf penjelasan segera sebelum paragraf pendapat untuk menjelaskan ketidaksesuaian dengan GAAP. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh GAAP, maka laporan tersebut tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus yang seperti demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP. Dan
adanya penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tanpa meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan tersebut memerlukan pendapat dengan pengecualian. Dan jika memungkinkan, informasi penting tersebut harus diberikan dalam satu atau lebih paragraf penjelasan pada laporan auditor, kecuali jika tidak dimasukkannya hal itu dalam laporan diakui menurut SAS. Ada dua penghilangan yang diakui. Auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan yang pertama, laporan arus kas apabila laporan tersebut ditiadakan oleh klien. Yang kedua, informasi segmen yang dihilangkan. Akan tetapi, dalam kedua hal contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Penyimpangan dari laporan auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai tidak sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar auditor, maka manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar dibuat. Yang kelima yaitu keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataannya entitas tersebut memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan usaha selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus mencukupi guna mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha AO 341.06 The Auditor Consideration of a Entity to Continue as a Going Concern atau SAS 59 menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup yang pertama, tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktiva operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk. Yang kedua yaitu petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan. Hal ini seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran dividen, restrukturisasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Yang ketiga, masalah internal, seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Yang terakhir yaitu yang keempat, masalah eksternal,
seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting, kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor disyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi dan peristiwa tersebut. Manajemen mungkin merencanakan untuk yang pertama, melepas aktiva, yang kedua, meminjam uang atau merestrukturisasi hutang, yang ketiga, mengurangi atau menangguhkan pengeluaran, atau yang keempat, meningkatkan ekuitas kepemilikan. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika situasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan, maka yang harus dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama, menyatakan pendapat wajar. Yang kedua, menambah paragraf penjelasan sesuai paragraf pendapat sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan tersebut. Jika terdapat keraguan mengenai kemampuan memulihkan aktiva atau jumlah kewajiban, maka informasi tersebut harus disertakan dalam paragraf penjelasan. Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut akan memberikan informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi tersebut. Akan tetapi, auditor tidak dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan pendapat. Yang berikutnya yaitu jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan keuangan tersebut tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang mencakup pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut dan jika memungkinkan, pengungkapan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan dalam laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Dalam laporan ini, auditor harus yang pertama menggunakan kata-kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan paragraf pendapat. Yang kedua, yang harus dilakukan auditor yaitu menguraikan hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan. Dan yang ketiga, tidak membuat referensi ke materi penjelasan dalam paragraf pendapat. Referensi dalam paragraf pendapat ke hal-hal yang ditekankan dilarang oleh AU 508.19 karena frasa dengan penjelasan tersebut di atas dapat disalahartikan dengan sebagai pengecualian dari pendapat auditor.
pos-pos yang memperoleh penekanan dari dalam suatu kasus tertentu mencakup transaksi hubungan istimewa, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan kondisi operasi. Yang keenam yaitu pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien memiliki satu atau lebih anak perusahaan, divisi, atau cabang, maka klien tersebut mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Auditor utama mungkin harus memutuskan apakah bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan tersebut diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara kedua auditor, baik atas pekerjaan auditor maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Keputusan untuk tidak membuat referensi. Apabila auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai independensi dan reputasi profesional dari auditor lain, serta ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain, maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan ini apabila yang pertama, auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Yang kedua, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Dan yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas audit dan pendapat yang diberikan. Keputusan untuk membuat referensi. Auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain apabila satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut tidak ada. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor utama diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap klien. Dan kasus di mana praktik utama kantor
akun lain berada di luar negeri, auditor utama juga harus berkomunikasi dengan auditor lain untuk memastikan pemahaman auditor itu dengan GAAS dan GAAP di Amerika Serikat. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan tersebut harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Hal ini dicapai dengan perubahan-perubahan dalam laporan. Yang pertama, dalam paragraf pendahuluan, besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Yang kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Perubahan ini tidak menghasilkan laporan keempat paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian. Referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Bentuk pelaporan ini jangan dianggap sebagai lebih rendah dibandingkan laporan yang di dalamnya tidak ada referensi ke auditor lain. Jenis pendapat lain. Apabila auditor utama menyimpulkan bahwa pengendalian tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain, dan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, maka berarti ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat harus diberikan. Suatu pendapat wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila auditor lain atas bagian yang signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.